Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah ulas ya pola fastingnya Dr. David Sinclair dan Pradip Jamnadas MD. Dua-duanya pakar tuh. Satunya pakar anti penuaan, satu lagi kardiolog. Yuk sekarang kita ulas ya pola fastingnya Brian Johnson, bilioner yang terobsesi awet muda yang meluncurkan proyek Blueprint dengan biaya setahun sampai 2 jutaan dolar yang dulu pernah kita ulas. Nah, biarpun Brian Johnson ini bukan pakar kesehatan ya, pola fastingnya itu nggak bisa dinilai cemen loh, karena itu dirancang dan didampingi oleh seenggaknya ada 30 pakar yang dibayar mahal, yang tentunya memanfaatkan seoptimal mungkin perkembangan iptek di bidang kesehatan yang terkini. Nah, pola puasa Brian Johnson ini ya, melalui proyek Blueprint-nya, bisa dibilang karakternya itu lebih ketat gitu, lebih ekstrim daripada Dr. Sinclair maupun Dr. Jamnadas. Jika Sinclair dan Jamnadas masih makan malam gitu ya, di waktu yang normal gitu dalam tanda kutip, seperti kebanyakan orang, Brian Johnson ini polanya tidak biasa. Dia makan malam di pagi hari. Nah, umat atau one meal a day itu nggak benar-benar dia praktekin ya. Bukannya terus dia makannya satu kali porsi besar gitu, dan tentunya ini pakar pendampingnya nggak mengizinkan yang seperti itu. Jadi jendela makannya itu direntang antara jam 6 pagi sampai jam 11 pagi. Alias jendela waktu makannya sekitar 5 jam gitu, berarti jendela puasanya 19 jam tuh, atau setidaknya 18 jam. Nah, ini udah masuk extended fasting yang paling pendek seperti yang sebelumnya pernah kita ulas. Terus ya, porsi asupannya itu 2.250 kalori per harinya, terukur banget dengan menu yang ditentukan oleh pakar. Selepas jam 11 pagi, stop, berhenti makan, dan dia bilang, dengan pola seperti itu, dia bisa ngejar kualitas tidur yang lebih optimal. Terus resting heart rate juga bisa jadi rendah ya. Saat tidur malam, yakini oleh para pakarnya itu akan meningkatkan kualitas pemulihan kondisi tubuh. Makannya itu bukan satu kali ya, tapi 3 kali. Jadi gak kehitung amat. Karena kan 2.250 kalori tuh. Kalau sekali makan, banyak itu porsinya kegedean, gak sehat. Nah, dibagi 3 tuh. Rata-rata sekali makan cuma 750 kalori, jadi lebih moderat kan ya. Cuma ya makan pertama jam 6, terus berhenti makan terakhir jam 11, makan keduanya di tengah-tengahnya itu. Menu makannya ini dirancang oleh pakar-pakar diet, ada 3 paket menu spesifik. Kelompok pertama itu super veggie ya, isinya kumpulan sayuran sehat yang variatif, ada brokoli, kembang kol, lentil, kayak gitu ya. Seringkali ini juga di-blender jadi bubur kayak gitu. Terus kelompok kedua, nutty pudding gitu ya. Campuran kacang-kacangan, buah-buahan berry, terus protein-protein nabati yang bernilai gizi tinggi. Terus kelompok ketiga, ini menu variatif, tapi ya variatifnya nggak terus selera Nusantara, mengandung sosis bakar, gulai tunjang, nasi biryani, sate jando, kayak gitu nggak ada. Utamanya itu plant-based juga ya, berbahan nabati, seperti salad penne, ubi jalar, sweet potato, atau ubi-ubian gitu. Ini agak cocok nih, mirip dengan polanya Dr. Jamnadas dan Dr. Simkel yang condong plant-based juga, tapi bisa dibilang bertolak belakang dengan ajaran para guru carnivore dan ketogenic diet. Nah, kalau ada kesamaan tuh dengan Dr. Sinclair dan Dr. Jamnadas, polanya Brian Johnson sang bilioner ini paling menantang atau bisa juga dibilang paling sulit. Nah, jadwalnya ketat ya, tidak seluas David Sinclair atau Pradip Jamnadas. Terus Brian Johnson ini nggak pernah juga makan siang atau makan malam bareng sama orang lain. Dan dengan pola itu ya, dia sering bilang suhu tubuh basalnya itu mepet bawah, cuma sekitaran 35,3 derajat Celcius, yakini oleh para pakar pendampingnya ini optimal buat menghambat percepatan penuaan walau alam. Catatan pentingnya di sini, dia ini bukan kayak pensiunan yang cek labnya 1-2 tahun sekali tuh. Dia cek darah dan cek marka kesehatan, itu bisa ribuan kali semenjak proyek blueprint-nya diluncur beberapa tahun yang lalu. Jadi walaupun mungkin yang dia praktekin itu banyak hikmahnya, yang belum paham benar jangan terus main ikut-ikutan begitu aja, tanpa pendampingan pakar. Terinfo lagi ya, kayaknya dia juga gak pernah jalanin extended fasting, seperti yang sesekali dipraktekin Dr. Jamnadas. Terus, di luar pola makan dan fasting, Ben Johnson juga mempraktekkan berbagai jurus sehat lainnya dari yang alami dan biasa-biasa aja tuh, seperti olahraga rutin, tidur kejaga, kayak gitu ya, sampai yang kelasnya biotek-biotek canggih. Kalau tampak sekilas sih ya, dia ini lumayan atletis gitu, tidak kelihatan tua kayak Dr. Jamnadas, tapi memang umurnya jauh lebih mudaan sih ya.
Kalau sisi obsesi atau filosofinya ya, sementara Dr. Sinclair tuh ingin mengaktifasi gen umur panjang, terus Dr. Jamnadas ingin mengoptimalkan kesehatan jantung sama meredam resistensi insulin, Brian Johnson ini kepingin mengoptimalkan segenap ilmu pengetahuan dan atau metode terkini untuk bikin dia senantiasa awet sehat dan awet muda. Nah, jadinya kalau memantau perkembangan dia, kita bisa secara tidak langsung memantau perkembangan ilmu terkait longevity. Terus yang mungkin bisa dipetik hikmahnya itu penggunaan obat suplemen. Kalau Dr. Jamnadas nih alami sepenuhnya ya, cuma mengandalkan asupan elektrolit, air, dan nutrisi sehat. Dr. Sinclair cukup militan ya, dia rutin diasup belasan suplemen gitu, tapi yang jadi andalan dia utamanya resveratrol sama racikan peninggi kadar NMN gitu ya, yang mungkin lah akan dia jual untuk umum kalau terbukti berkhasiat. Di pihak lain kalau Brian Johnson nih, sang bilioner, pil suplemennya setiap hari lebih dari 100 macam, Masya Allah. Kedepannya ini menarik sih untuk kita monitor bersama mana yang paling efektif. Hasil jangka panjangnya gimana? Ini mungkin kita bisa tinjau secara berkala nih, beberapa tahun mendatang. Bisa aja ini hasilnya spektakuler, bisa juga enggak. Tapi kalau banding-bandingin pola puasanya para tokoh mau lengkap, mestinya berikutnya kita bisa coba tampilkan pola yang condongnya ke keto atau diet karnivore ya. Ya sekarang segini dulu. Terima kasih.